Tas tunduk Bu, Pak. Tunduk. Saya sudah tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya, hadanallahu wa iyyakum rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini, yang tiris ini, tiris apa tiris? Tiris. Oh iya, yang tiris ini, kita semua dipertemukan Allah di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini kelak Allah kumpulkan pula di akhirat nanti fi jawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul bersama Nabi, para sahabat, para aulia di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu saking sayangnya kepada kita sebagai umatnya. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa tidak semua umatnya ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikehendaki meninggal dalam keadaan syahid atau perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebuah hadis saking sayangnya Nabi kepada umatnya bahwa orang yang mati syahid itu tidak hanya mati ketika di dalam jihad perang. Thank you very much. Esok-esok anak kopi, anak sarapan, Masya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang syahid itu tidak hanya satu kelompok. Ketika Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kamu dari umatku yang mati syahid? Tahulah ya Rasul, sebagaimana engkau sabdakan. Apa itu? Yang mereka berjihad di dalam perang, di dalam Allah, mati dalam peperangan. Kalau begitu umatku yang tercatat sebagai syahid sedikit, seetik. Apa? Tidak seetik kalau gitu. Enggak lobak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu nanti umatku di akhirat yang mendapatkan predikat syahid cuma yang mereka perang di jalan Allah saja, perang dengan orang kafir, membela agama Allah terus mati, hanya itu saja, berarti sedikit, seetik kalau begitu. Nah terus apalagi yang syahid yang lain? Nah ini kata Nabi, Masya Allah, kabar gembira buat kita ini. Ya, kabar gembira buat orang-orang yang meninggal, yang ditulis oleh Allah sebagai syuhada, sebagai syahid, tanpa angkat senjata, tanpa perang di jalan Allah, di medan peperangan. Ada. Saya sudah menulisnya. Pertama, kata Nabi, artinya gini, syahid itu ada 3 ya juga. Perhatikan, syahid itu ada 3. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Bilang, ada syahid
akhirat, ada syahid dunia, terus ada syahid akhirat itu, syahid akhirat. Ini dulu dah, syahid dunia dulu, syahid dunia. Syahid dunia pertama, syahid dunia. Orang yang mati, syahid dunia, benar-benar syahid, benar-benar syahid matinya, perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang benar-benar dulu. Tetapi dia tidak mendapatkan syahid di akhirat, tidak kedudukan syahid di akhirat. Pertama, syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat. Ada orang mati di dunia dia tidak syahid, tapi di akhirat dapat syahid. Kalau tadi tidak syahidnya, syahid dunia sisi akhirat. Ada lagi dunia akhirat. Di dunia mati syahid, di akhirat dapat syahid juga. Ini bagi ibu-ibu nih. Orang-orang kita ini bisa tergolong syahid yang mana? Kalau syahidnya dunia akhirat kayak orang-orang mati jalan Allah itu tidak perlu dimandikan, bahkan darahnya tidak perlu dibersihkan. Peluru yang masuk tidak boleh diambil, tanah yang menancap tidak usah diambil, karena itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang ada orang yang matinya bukan karena perang, tetapi nanti di akhirat menjelang genap mendapatkan pahala syahid. Menjelang genap mendapatkan pahala syahid. Pertama adalah al-mat'un. Al-mat'un. Apa bu? Al-mat'un kata ain. Al-mat'un. Repot mata ain. Dasarnya repot, apalagi udah tua. Mat'un. Pakai pot ya. Orang yang meninggal dunia disebabkan menderita penyakit taun. Di sini para ulama mengatakan contohnya penyakit kayak apa sih, taun wabah itu yang kemarin itu apa sih namanya? Oh ya, COVID sedikit aja salah. COVID sangat. COVID-19 itu salah satu wabah. Orang yang meninggal karena wabah, karena tahun, dicatat meninggalnya sebagai syahid. Jadi kita punya saudara yang kemarin meninggal karena apa tadi, COVID-19. Tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan, karena ia kelak di akhirat akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala syuhada. Itu memang sengaja Allah pilih. Dia matang dalam keadaan yang baik. Bisa jadi orang tersebut dalam hidupnya banyak maksiat. Bisa jadi dia sering meninggalkan perintah-perintah Allah. Sering mungkin dia menabrak larangan-larangan Allah. Sehingga Allah pilih karena sayangnya Allah kepada dia matang dalam keadaan kena wabah. Itu berarti Allah menghendaki kebaikan dia nanti di akhirat. Jadi jangan berpikir bahwa mereka itu yang meninggal kemarin yang kena apa namanya, yang kena COVID itu bukan syuhada, mereka itu syahid semua. Al-mat'un sebelum terjadi COVID kemarin itu, zaman Sayyidina Umar bin Khattab pernah terjadi puluhan ribu orang kena wabah, orang kena tahun. Zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan Gubernur Syam meninggal dunia itu pegeden-pegeden. Pemimpin Gubernur Syam itu juga meninggal. Mereka meninggal itu dalam gua-gua, sembunyi-sembunyi.
Umar bin Khattab pernah mau masuk melihat keadaan Syam dari Madinah, tapi dilarang sampai masuk Syam. Jangan khalifah, nanti takut ketularan, nanti takut kena wabah. Standby di Madinah saja. Itu bohong, berasal dari Palestina, menyebar masuk ke Syam. Syam itu berapa negara sekarang ya? Ada berapa negara? Syam itu sekarang nih adanya Lebanon, Suriah, ya, Yordania, sebagian Palestina. Itu Syam namanya. Akhirnya si Umar balik lagi, dan itu kaum muslimin satu itu luar biasa. Masjid sepi. Para pembesar sahabat sebenarnya Khalifah Umar bermusyawarah bagaimana cara mengatasinya. Mereka sudah hebat-hebat. Jadi wabah itu kalau di tanah yang bawah lembab, dia itu akan semakin merajalela. Akhirnya diputuskan, diumumkan agar rakyat Syam pada naik ke atas bukit-bukit, ke gunung-gunung. Mereka mundur gunung mana? Sebenarnya jangan di tempat yang bawah. Akhirnya semua meninggalkan kota yang bawah itu. Masjid tutup, sekolah-sekolah tutup. Itu di zamannya Umar itu. Pesantren-pesantren tutup untuk menghindari wabah. Di Indonesia begitu nggak, Pak? Ditutup nggak kemarin? Saya kan di Qatar itu, ditutup nggak? Masjid tutup juga. Yuk, di Qatar baru tutup. Libur. Tapi gajinya jalan, bahasa itu gaji. Memang di Qatar semua imam libur, kalau sekolah masih jalan karena online. Online di sana kan negaranya maju, Pak. Semua murid-murid punya HP semua. Mereka pada pintar melek teknologi kan. Jadi guru dari sekolah pakai online, di rumah bisa mengikuti. Nah di Indonesia ada online juga. Terus gimana tuh? Lihat deh, kalau orang-orang yang melek di kota yang punya HP, bapak ibunya, mungkin enak. Nah di kampung-kampung, di desa saya, pagi bapaknya ke sawah, Rasul bapaknya beca, bapak ibunya nggak ngerti teknologi, nggak ngerti HP nggak punya, utang-utang beli HP anaknya supaya belajar. Ya utang-utang untuk beli HP yang murah saja, pas murah nggak bisa internetan. Utang lagi beli yang agak mahal, nggak punya, diajarin orang kampung yang ngerti apa sih ini, gimana caranya. Banyak sekali masalah yang terjadi kemarin. Ketik saja www http www apa www kan ada kode begitu ya, www itu yang ngajarin juga nggak ngerti. Www apa yang ketik aja www gitu ya. Ya di Google itu. Ini juga HTTP. ID gitu. Siapa yang ngajar nggak ngerti. Akhirnya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ternyata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pusingnya apa nah di Qatar enak di online, masjid tutup. Saya kan libur panjang ya, tapi tetap aja nggak keluar. Mau keluar kemana? Ya Allah Gusti, sangat sepi. Saya itu di tengah-tengah kota, di ibu kota Doha. Nangi, tiap pagi, siang, petang, malam ada aja suara nyanyi. Orang di bawah ambulan gitu kan, kena COVID. Iya. Ini kan kota saya. Udah begini, kanan kiri nih, tak terutang. Allah, gemeter amat, apalagi melihat layar media sosial itu yang mati di langsung aduh serem amat ya Allah Gusti, kayak kiamat gitu. Lihat jendela nggak ada orang, kayak bambu. Masya Allah tahun kemarin itu bapak bangkrut, perusahaan pada bangkrut,
bengkel tutup, bengkel makan bukan dekat dengan saya ini banyak panjang, banyak angkut, karyawan perusahaan bangkrut, dipulangi semua karyawannya, karena nggak ada yang jalan. Teman saya orang bermain tukang bawa mobil anak-anak sekolah bawa mobil, jemput itu perusahaan, anak-anak nggak ada yang sekolah, perusahaannya bayarin itu gajian, akhirnya di PHK pulang semua. Jadi pada pulang kabeh, pada bangkit, sholat ditutup, ada masjid ditutup, ada saja orang yang mengatakan ada. Kenapa masjid ditutup? Kenapa masjid terbar? Ada muskilah kubro. Ini masalah besar. Kenapa masjid ditutup? Harusnya orang datang ke masjid, harusnya orang datang kepada Allah, karena wada itu dari Allah. Kita harus balik ke masjid, berdoa kepada Allah. Katanya gitu. Pak, zaman masih Umar itu sudah ada wabah dan caranya mereka mengusulkan. Jadi sudah benar keputusan pemerintah kalau untuk sementara masjid ditutup, musola ditutup, proses belajar ditutup, karena itu akan semakin efektif untuk mengantisipasi wabah. Paham ya? Berkurang COVID-nya, sholatnya 1,5 meter. Satu sini, ya. Itu pun kalau masuk disediain, tapi apanya? Ya Allah, jauh-jauhan. Biasanya sawu gitu ya, imamnya kan, luruskan barisan rapatkan, tidak ada yang merapat. Luruskan barisan rapatkan. Nah, di masjid itu dikasih gambar sendal, bukan kertas. Di masjid saya dikatakan dikasih solasi ban, solasi 1,5 meter. Awalnya 2 meter, dan mundur lagi. Longgang. Yang nggak bisa ngomong, rapatkan, nggak bisa. Orangnya takut rapatkan. Kalau lurus. Ada orang batuk. Orang batuk sekali saja orang bergemeter. Awas nih. Orang batuk mungkin makan apa gitu ya. Atau lagi. Jangan dekat orang ini. Sana. Itu. Gak boleh. Orang ke masjid satu-satu Pak. Kayak orang nonton bioskop antri di bank dimanapun semua antri. Dan sekali di Qatar ini. Kalau masuk ada orang masuk, ini ada penjaganya atau dua, bisa tinggi. Kalau melihat mukanya, waduh, ayah sakit ini. Pulang. Ya itu tadi ada orang. Kasihan orang yang baru sakit kan COVID. Dan di sana itu ada orang sedikit sakit langsung di-COVID-kan Pak oleh negara. Kenapa? Antisipasi. Ada orang sedikit batuk, ditangkap, bawa, gitu, diperiksa, diisolasi. Itu di Qatar, nggak tahu di sini. Apa ditangkap gitu orangnya? Nggak ada ya? Pak, beneran. Waktu itu teman saya banyak, kena 2.000 real kan? Tidak pakai apa nih? Tidak pakai helm, tidak pakai masker. Itu ditangkap 2.000 real. Berapa 2.000 real? Yang sereal itu 4 juta, 4.000 sereal. Berarti 8 juta ya? Iya, 8 juta. Itu nyata. Orang kerumunan, ada 2 teman saya yang kena. Jalan lagi duduk di perempatan, di bundaran itu. Lagi duduk, tidak pakai masker. Diambil dicubuk sama polisi, bawa ke kantor. Terus bayar denda 2.000 real, 8 juta. Maskernya berapa real harganya? Gara-gara ini nggak pakai, tangkap 8 juta. Kalau di Indonesia, Masya Allah, orang bandel-bandel misalnya. Bandel-bandel. Pada liburan, pada nongkrong, pada apa. Kan gitu. Ya kalau polisi bisa tangkap itu 8 juta, kaya itu negara.
Ya kan bengkel dia. Itu sekali kena dikeluarkan lagi suruh diisolasi, baru lagi di karantina, tapi bukan diambil 8 juta. Jadi orang-orang taat, orang-orang takut, bikin peraturan, tapi dijalankan, nggak ada korupsi. Di sana serba digital. Kamera di mobil itu, di jalan kamera dipasang di mana-mana, 80 km, 100 km, 120 km per jam di jalan-jalan itu. Dan mereka yang kena kecepret itu wajib bayar online, bayar ke polisi. Itu nggak bisa kecepret kamera 100 km per jam kecepatannya. Ada tulisannya kan? Bawa 110 melewati cepet. Saya sering kecepret. Abang saya di Bandung, cepet, abang kena. Itu sekali cepet itu 300 real untuk di jalan. Biasa itu berarti sejuta, 1.200. Sekali cepet. Kalau salah jalan nabrak arah, salah cepet itu 1.000 real. Salah parkir 300 real, naik ke trotoar, 300 real, nggak usah itu sering. Nggak salah, 300 real. Lampu merah 6.000, melewati lampu merah dari semua apalagi muter 6.000 real. Berapa 6.000 real? 24 juta. Itu ada kameranya. 24 juta lebih. Bayarnya Pak, itu benar. Orang udah ada ampun pelanggaran ini. Makanya kurang ajarnya orang datang ke sana ke Qatar bawa mobil pasti takut nurut taat lah. Ya di sini saya kaget kan saya bisa di sana garis kita rapi gitu, takut kan dicepret. Di sini udah di belakang garis ini itu ada garis ini mau maju itu dorong ke sini maju. Udah di garis ada lebih depan garis lagi di sini kan. Tanggal. Indonesia di seperti ini. Nggak tertib. Kalau coba kalau terapkan undang-undang itu, nggak ada yang mau kan? Itu di sana. Pertama, al-mahrum orang yang kena wabah. Jadi orang kena COVID, wabah apa saja. Bukan hanya kena COVID, yang kena wabah dia mati, maka di akhirat akan diberikan pahala syahid. Ya. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, Nabi mengatakan, at-tahuru syahadatul min kulli muslimin. Tahun itu sarana media untuk mewafatkan seseorang menjadi syahid bagi setiap muslim. Ya Allah, orang yang kena tahun dosanya diampuni oleh Allah, diberikan surga oleh Allah. Syahid. Jadi jangan berlarut sedih, saya ingat anak saya ponakan saya, kakak saya kena COVID, ya Allah. Sudah nikmat mereka. Sudah tempatkan Allah dalam surganya. Kita bermantu diwakilkan Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Dia sudah Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bahwa memang sengaja Allah sayang sama dia dan ingin ditempatkan dalam surganya. Itu karena Allah cinta sama dia, sayang sama dia. Mungkin dia ada sisi kebaikan yang dimiliki, atau kalau kesalahan dan dosa mungkin ini dihapusnya oleh Allah SWT dengan cara seperti itu. Atau ada kebaikan dia berbagi kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, sehingga amalan itu bisa membuat rahmat Allah turun kepada dia. Dia diselamatkan Allah agar dimasukkan secepat-cepatnya ke dalam surga. Tidak membutuhkan orang mudah diambil di COVID dan mati kena COVID. Itu pengen cepat disurgakan. Semoga dari saudara-saudara kita, siapapun guru kita, anak kita, kakak kita, orang tua kita, teman kita yang kemarin kena wabah, semoga mereka semua saat ini bergembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun kelak nanti diwakilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ke alam husnul khotimah dan sebagai syahid dalam bentuk apapun. Karena syahid itu kata Nabi adalah sebaik-baik mati itu dalam keadaan syahid. Oh, kayak gitu. Apa tadi pertama? Al-mabtun. Yang kedua, al-mabtun. Ini orang yang punya penyakit perut.
Ada bu, masya Allah Pak. Allah betul orang yang meninggal dunia karena penyakit perut atau dalam bahasa agama disebut ishal. Yang artinya pembuangan isi perut dengan urus atau mencret gitu loh. Diare, hanya diare itu. Orang yang meninggal karena diare itu akan diberikan pahala syahid di akhirat. Yang betul-betul kata Rasulullah SAW. Orang yang kena penyakit perut kita itu diare ataupun yang lain. Yang al-qadiyah al-dokter adalah orang yang kena penyakit muntah-muntah bisa membuat penyakit perut. Kalau orang mengatakan mereka adalah orang yang punya penyakit busung perut. Itu pendapat yang lain al-dokter adalah orang yang punya penyakit perut secara mutlak apapun bentuk penyakitnya. Jadi bisa busung atau busung lah. Busung yang perutnya itu langsing, yang perutnya endut, tapi endutnya penyakit bukan endut lemak ya. Endut kena penyakit, biasanya melebihi daripada badannya biasa, tapi perutnya gede. Itu buncit. Tapi bukan penyakit, bukan lemak. Ya kalau kita kan banyak nih perutnya bos-bos itu. Ini mana orangnya? Yang orang gendut-gendut kan ada yang. Tapi badannya gede, perutnya gendut, ada badannya gede. Itu yang biasa. Ini memang enggak badannya kecil, perutnya yang buncit. Ini namanya penyakit busung. Sekarang kan banyak orang gendut tapi bukan busung kan? Perutnya gede tapi bukan busung. Itu medisinya apa? Lemak, sate, daging, gitu kan? Mendoan, ini cabut baru. Ya, itu biasa mendoan, gorengan, bala-bala, itu sih. Nah ini yang meninggal dalam karena perut termasuk busung, mereka adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, karena saya menyaksikan ada 2 orang yang kena penyakit busung, Pak. Yang kena penyakit busung. Satu anak-anak, satu orang tua. Ini orang tua, subhanallah. Anak-anak masih laki-laki deh. Kang Fuadi. Kalau dulu kan kandungnya ya. Kang Fuadi, kalau disini ya Kang Fuadi, minta doa untuk anak saya kecil itu. Saya kalau minta mendoakan orang takut ibu, takutnya tuh ya udah kasihan abduksi perutnya. Akhirnya saya nggak mau dipaksa, dikasih air zam-zam, saya doa minta kepada Allah, ya Allah kalau itu baik untuk dia sembuh maka sembuhkan, kalau tidak ya ambil sajalah, merepotkan dia, merepotkan orang tuanya kan, doanya gitu aja. Sehari saya pergi ke pondok, kapan lagi cuti tuh, lagi balik dari pondok, sehari meninggal dunia, aduh, padahal itu di zam-zam, doain, masya Allah. Kedua kali tetangga saya itu lain RT, ini RT saya, anaknya kan datang ke saya, perutnya ibunya itu gede, wah di kasur aja, minta tuh ada Kang Fuadi datang, minta doa, Kang Fuadi minta doanya untuk saya itu ingat waktu ngasih mati kan, gemeter saya, minta doa ke Kang Fuadi, minta air, mendatang namanya Ustaz Husaini yang disebut Husaini, laki-laki yang disebut Husaini, datang ke saya, Kang Fuadi, ya Ustaz gimana? Ini saya mau minta doa untuk ibu, ada suruh Kang Fuadi, terus saya bertemu saya dari pondok pas lagi balik gitu kan. Saya ingat itu, saya ngomongnya tapi enggak dikiaskan. Kang Ustaz, saya itu kalau mendoakan orang, ya kalau sembuh, kalau enggak yang mati kan banyak matinya. Gimana tuh gitu? Gak mau saya gemeter, ini terang-terangan saja. Sebelum-sebelum saya pernah, tapi tidak mati, tidak mau saya. Waduh, gimana nih? Ya bahkan saya nggak mau. Musyawarahkan dulu ke keluarga. Musyawarah ceritanya apa? Betul, musyawarah keluarga. Datang lagi. Kamu Ustaz, kita sudah musyawarah, Ummu, Hasan, Bandungki, Kabeh, di Khairiyah, anak-anaknya kumpul semua. Katanya, oke nggak apa-apa. Beneran nih? Iya nggak apa-apa. Ya Allah, bisa deg-degan saya juga. Ya udah. Semua panggil orang-orang, kita baca Yasin 41 kali. Ya, 41 kali.
1 minggu. Jadi kalau orang yang baru satu orang satu, siapkan air, gitu kan? Masing-masing air itu 1 kendi, kendi. Nanti ditiup doa minta kepada Allah baca Yasin 41 kali setiap malam selama seminggu. Oke? Siap. Mulai Pak. Subhanallah, seminggu. Persis seminggu. Waalaikumsalam. Orang jajar, Pak. Khususnya dia itu jajar. Ya Allah, bener amat. Seminggu. Mati. Meninggal dunia. Saya mau melari kemana ini? Ya meninggal. Ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kalau di sini ya, sama kan? Guru bayi telah meninggal dunia. Guru bayi telah meninggal dunia jam sekian. Kula nyuwun karena Allah kangge nyalati supaya ikon guru bayi nanti insyaallah jam kali. Ngerti enggak, Pak? Ya kayak gitu lah. Diulang lagi. Inna lillahi bisa 2 kali kan gitu. Guru bayi telah meninggal dunia jam sekian kan. Nah, saya minta karena Allah untuk mensolatkan jenazahnya di di musola jam sekian. Saya kedengaran pakai speaker. Mati beneran. Mau lari kemana bapak? Mau berangkat aja pondok. Buru amat, masih libur. Iya, ke pondok aja saya nih. Biasanya senang pulang pondok lagi liburan. Saya pulang kok buru-buru amat. Enggak, saya buru-buru saya masuk lagi seneng ngaji pura-pura. Maka itu pada mah udah ngeri. Ya udah akhirnya saya berangkat lagi pondok. Kan saya tahu meninggal dunia. Nah, saya jajarnya keluarga itu ngomong ke bapak saya. Oke, katanya dia. Ini doa itu dari Kang Fuad, ini doanya gini. Iya, gini. Bapak saya kaget kan. Enak juga, kan sih gini itu. Ini dari Kang Fuad katanya. Tapi alhamdulillah kata keluarganya, alhamdulillah. Karena lama busungan, itu lama. Menanggung sakit. Sampai perut itu ada biru-biru itu, Pak. Ya, karena menipis kan. Itu pembunuhan. Balon. Alhamdulillah. Kata keluarga alhamdulillah. Sekarang emak sudah tidak lagi sakit. Kata gitu anaknya kan. Emak sudah tidak lagi merasakan sakit. Sudah diambil oleh Allah. Sabar udah berbulan-bulan penyakit itu. Dan itu karena apa? Sudah berjelasin memang. Surat Yasin itu kalau mau sembuh, kalau enggak sembuh mati. Dan nanti memindahkan roh lepas dari jasad seseorang. Jadi kalau mau lagi sakit, jangan minta doa ke saya ya. Jangan. Kalau pengen hidup, jangan hidup pun berdoa malah pergi. Bukan pergi penyakitnya, pergi. Apa tadi yang kedua? Betul. Orang yang kena penyakit apa? Penyakit busung. Terus yang selanjutnya adalah al-gharib. Al-gharib itu artinya orang yang meninggal tenggelam di air. Baik di sungai, laut, sumur. Kelelep. Kejebur. Kelelep. Berenang, nggak bisa berenang. Mati kelelep namanya. Al-gharib pertama al-mabhum, orang yang kena wabah. Keduanya al-mabhum, orang yang kena penyakit perut. Yang ketiga al-gharib pakai qaf, al-gharib. Jadi kalau huruf qaf itu kalau sukun mulutnya ngangkat ya. Gitu ya. Jangan halakkan. Kalau mau halakkan, bisa nggak halakkan? Jangan. Maju isbah itu bu. Mulut yang angkat. Kalau tafsir Quran pasti paham ya. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi apa? Bukan iqra. Oke? Mulutnya maju. Khalaq.
Jangan nanya. Huruf dal itu menyet. Dal itu menyet. Dal. Jadi kalau setelah huruf mau mengucapkan balik lagi ke posisi semula. Mulut mengucapkan itu caranya yang benar. Kebiasaan orang itu itu salah. Harusnya bukan coba kalau selesai mengucapkan bukan baliklah bukan pakai bukan pakai Allahumma biman semua kayak betet bebek pakai ini lebih itu a'udzu billahi bukan bukan pakai ini ya atau a'udzu billahi jangan kalau sebelum juga sering kali itu ada kurang tuh haulaini mutatabi'aini bukan misalnya ada bukan ada apa ini orang baca Quran asal baca kata-kata kalau bisa walaupun terdengar mungkin dari belakang biar mungkin agak benar dengan seperti ini yang salah itu tadi misalnya yang benar jangan ada orang-orang zalim bukan zalim salah aja bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ada ini gitu kan tabbat yada huruf itu di depan di ujung nih misalnya itu huruf itu jangan orang Bali kalau bilang kita itu tak tahu saya orang Bali tak tahu
Kenapa tak tahu? Bukan tak. Ha. Di depan ha. Ada tiari. Makanya ketika sukun itu tak. Anak ha. An-anka. Bukan tak. Bahasa Quran itu benar. Carakan baik, asli carakan. Murjia di sana berkata itu carakan baik bapak juga. Dia mereka katanya punya. Jadi bos, ada tuh beberapa murid saya jadi bos minyak, senior staff. Kan saya di komunitas minyak tuh, ada 100 lebih orang Islam sama keluarga, ngaji sama saya semua. Itu ya Allah, yang bisa ya alhamdulillah, yang nggak bisa ya masya Allah. Sampai keringetan saya yang ngajar itu nangis. Ya Allah Gusti, bukalah ya Allah, dibuka futuhkan hatinya, futuhkan akalnya Gusti. Saya sedih karena pada keluarga terus malam minggu datang sama Jumat, datang terus rombongan. Kalau ngaji nggak bisa susah mulutnya. Udah dibenerin ini, kesananya salah lagi. Bener, ini salah lagi. Ini aku banget. Ini benar nih ya. Jalan. Masih satu ayat itu dia salah. Benerin ulang lagi. Ini benar, ini salah lagi lagi. Ih, bocah orang gimana? Tapi semangatnya itu orang Blitar, subhanallah, semangatnya luar biasa. Sampai keringetan. Maaf ya Pak. Enggak apa-apa Ustaz, saya senang. Masya Allah. Makanya seorang guru itu tidak pernah meninggalkan doa untuk murid-murid. Itu pasti. Tidak tahu murid. Tapi kalau guru itu Allahumma ja'ana wa awladana wa talamidana. Di bawah itu min alil ilmi wal Quran, ya ahli ta'at wal irfan. Didoakan semua murid-murid. Ya Allah dibukakan mereka. Diingat-ingat tuh yang goblok-goblok gitu. Ketika goblok. Ini di sini dia kalau doa di sini. Goblok itu orang goblok. Ya orang belum bisa. Itu bahasa halusnya belum bisa. Aslinya kan goblok. Ini juga jangan. Iya, goblok. Asli memang orang itu masih belum bisa. Itu aslinya yang halusnya. Aslinya kan goblok. Ya Allah, bukalah akalnya si goblok itu. Yang juga bukalah. Ya Allah bukalah hatinya, bukalah berkutupkan akalnya, mudahkan lisannya. Orang Sunda kaya, tak lagi. Ya, dari situ. Yang salah tak lagi. Dan misalnya ya bisa kenapa itu kebiasaan ya? Iya, bisa itu kebiasaan. Saya tak lagi. Tamai ya amal kalau bilang safin kan bisa. Iya, safinya foto. Safinya foto 40 ada di perasaan. Di perasaan. Kita kualitas. Itu menekan. Penasak. Foto ini. Tapi selak. Mensiap di sisi. Asalnya itu foto semua. 44. Saya. Iya. Bilang satu bisa tapi kebiasaan. Makanya yang salah kebiasaan itu. Jadi kalau kita nih belajar menulis Arab, misalkan kita menulis bagus, kita meniru tulisan bagus, atau ada orang mengajari. Bahwa semua kebiasaan kita, pikiran kita, kebiasaan itu ganti dirubah. Nanti kebiasaan ngaji itu kita biasa terus di rumah, pada salah semua. Pas ketika ngaji, diberesin sama guru, kita buang kebiasaan kita yang di rumah itu. Udah lagunya, kebiasaannya. Konsentrasi, fokus, ikut kepada guru. Jangan biasakan kebiasaan kita, nanti salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masa ada kayak gitu? Ada di sini kan? Alhamdulillah. Jangan yang penting lagunya oke, tapi berantakan. Jangan. Semua jamilah
panjang lu salah kaprah itu. Ya harus yasin dan harus bisa. Sampai mati yasin saja yang tidak bisa itu. Kalau teman mati dan belum bisa sudah tercatat sebagai khairukum man ta'allama al-Qur'an sebaik-baik kalian kata Nabi adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sampai mati belum bisa nih, sudah mati masih walau benar, masih salah baik, tetap mati yang menjadi orang terbaik. Jadi jangan menyerah, jangan mundur, yang bisa jangan menyerah, maju sampai mati, sampai belum bisa. Sudah Allah catat menjadi orang yang terbaik insya Allah. Jangan malas. Kalau kasih Quran jangan malas. Maju terus. Siap. Semangat. 45. Semangat kalau maju. Walau dalam dia itu ambil apa? Isi. Kalau kemudian bilang walau mau isi pasang. Kalau perempuan isinya jalan salah. Susah amat. Walau jangan keluar itu. Walau salah. Ambil tisu taruh di depannya. Salah. Walau jalan itu gilir salah sampai kena tidak ada yang keluar. Walau ini jari tiga masuk itu dulu kayak gitu. Nah sampean mulutnya kayak ikan sepat. Enggak namanya baca Quran lepas. Saya kalau madrasah bapak kumpul baru menjalin lewatan enggak payah tarik aja, jangan aja. Sudah tahu penjalin ya, rotan itu. Enggak, saya tenang aja. Saya ada ngomong istri saya itu. Ayah, itu mah bos, ayah kok kayak gitu. Ada juga, kenapa bentak-bentak? Bos itu di kantor. Anak banyak orang Amerika, orang Inggris, anak bukan dia jadi bos. Ya di kantor bos udah. Di sini mah jadi murid kantor. Makanya bos itu saya, masya Allah, tajam banget, menguatkan banget, insya Allah ke saya itu baik banget, masya Allah, orang luar Jawa itu. Tapi ke saya tuh, ya khidmah banget. Nah makanya saya, tenang aja, bos-bos di sana. Di kantor tuh orang Amerika, orang Inggris yang jaga buat dia. Ada sir, good morning sir, apa artinya? Iya, welcome sir, welcome. Welcome itu. Kesan kaki ke welcome. Aku bisa dengan welcome. Yes sir, well, fine, and good and live. Kata baik. Make your smile for anybody but your heart on the tongue, okay? Ya. Orang tenggelam. Asal ini tenggelam memang dia tidak orang. Mudah kan? Itu saya itu nanti sahid. Jangan apa? Ada yang tenggelam, biarin sahid dia. Jangan gitu. Ada orang di sungai. Calon sahid ditonton, kurang ajar nih. Diselamatkan dulu. Ini jadi biarin. Ada orang tenggelam. Itu calon sahid, biarin aja, biarin. Ya ini kurang ajar, taklak ya. Ada orang kedua sumur. Tolong, biarin itu sahid, tenang aja. Al-Gharib, orang yang tenggelam. Itu orang yang mati syahid. Udah ya. 4, 5, baru 3. Jam berapa? Ini udah selesai. Tapi 2 lagi.
Yang ketiga adalah sahibul hadri. Yang keempat sahibul hadri. Orang yang mati tertimpa keruntuhan, apakah gedung, pohon, dan lain-lain dengan sebab gempa bumi, angin topan, tsunami, longsor, dan sejenisnya. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir orang yang kena tsunami, orang yang kena dosa semua itu mampus lu. Jangan. Atau kena gempa, ketumbung, longsor, mati. Itu karena sudah ninggalin aman. Saya tidak gitu mau rasain matinya kayak gitu kena runtuhan. Kata Nabi, ini Allah punya kematian yang terbaik untuk dia. Orang yang mati kena gempa, runtuhan rumah, pohon, lagi jalan kena pohon, itu sakit. Di akhirat Allah ampuni semua dosa-dosa sudah nggak ada dosa. Diberikan pahala syahid yang luar biasa. Yaitu orang yang kena medun, ya kena longsoran ketimbang ditimpuk apalah. Iya begitu. Kalau ketimpuk sekarang juga mati. Sama. Iya. Makanya kalau sampai doa itu jangan duit sekarang. Duit yang dari orang namanya mau. Doanya gampang. Kalau kita digede, ya Allah, aku minta duit ya Allah, ya Allah, banyak sekali mau beli motor jet, mau beli terminal, mau saya buka toko, utang saya banyak. Udah, banyak Allah. Beli. 1000 kali aja biar keluar ya. Ya Allah tahu kan duit kan tapi Allah yang barokah. Lanjutkan doanya ya. Ya Allah saya kaya. Allahu Ghani. Allah Razzaq. Allah yang memiliki semuanya. Dia Maha Kaya. Allah saya minta kaya ya Allah. Boleh. Tapi yang barokah ya Allah. Ada lanjutannya. Yang kaya yang barokah. Barokah itu seperti kaya dia bisa berinfak, berzakat. Kalau enggak barokah ya Allah lebih sedekah berkorban yang kuning juga ujrah. Bisa jadi orang kaya tapi tak belit bahkan berkorban yang belum untuk ujrah. Apa kayak asiran. Bentuk pasiran. Bisa jadi begitu kan? Ya kita pengen Allah jadikan kita orang yang kaya tapi juga barokah kekayaan itu. Kayak Sayyidina Utsman, kaya raya. Talha bin Ubaidillah, kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas, kaya raya. Sahabat miliuner, tapi barokah. Orang kaya biasanya cobaan itu. Itu betul. Itu kaya juga pelit. Itu orang kaya pelit, nggak ada temennya. Orang pelit, mau beli jagung sayang. Mahal, aku beli bala-bala lagi. Kaya. Yang terakhir, satu lagi. Asyhadu sabila azza wa jalla, orang yang mati di jalan Allah. Para ulama sepakat mati di jalan Allah sudah berbeda. Ya, jadi perang di jalan Allah SWT dengan perang orang kafir. Ya, sebentar Pak, saya mau tiga, saya tadi ya, saya punya dan akhirat. Saya ada tiga ya. Pertama, syahid dunia akhirat. Yaitu apa? Mereka yang ikhlas perang dengan pasukan kafir dan mati dalam peperangan. Syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia mati perang, di akhirat tidak pernah ikhlas. Akhirnya mendapat dua-duanya. Syahid dunia, syahid akhirat. Di mana syahid? Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dibersihkan darahnya, tidak boleh penari, pedang, tangan, tidak boleh dicopot, masukkan ke kuburan. Ya, itu saksi di hadapan Allah. Itu mata dia sebagai syahid dunia dan akhirat karena ikhlas, maka dia dapat akhirat juga. Jadi syahid dunia dan akhirat. Yang kedua syahid dunia, mereka orang yang riya, pamer ketika perang. Bila saya jadi jagoan, memberani, dia pamer, pengen jadi hebat, maka dia dalam orang kafir nanti. Saya bilang syahid yang memperang dengan kafir, tapi karena hatinya tidak benar, tidak ikhlas, tidak kenal Allah, maka saya cuma di dunia, di akhirat dia masuk neraka.
Di akhirat mukanya, kata Nabi ini hadis Sahih Muslim, mukanya orang yang jihad di jalan Allah perang itu hatinya tidak ikhlas, bukan karena Allah, nanti mukanya digusurkan di barak api neraka, digusurkan. Jadi syahidnya siapa tadi? Syahid dunia. Yang ketiga syahid akhirat. Nah siapa itu? Yang tadi orang yang kena penyakit perut dan sebagainya itu namanya syahid akhirat. Dunia ada mandikan, biasa disolatkan, bukan syahid dan dunia kan? Itu namanya syahid akhirat. Karena di akhirat nanti akan diberikan pahala syahid. Oh adanya hadis yang lain, terus nantilah syahid juga. Yes, mana baik ya. Halo, sudah tunang kecenderungan. Saya juga ngantuk bisa ngoceh. Saya tuh tumpang sudah macam makanya bentak-bentak baik karena perutnya pasang. Ya hatur nuhun nyuwun agung pangapunten ingkang kathah menawi bilih wonten kelepatan saking kula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah nggih matur suwun matur cepat semanten mawon saking kula innakum bidaila wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita dari Satrari berkata untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Allah. Dan kita sedikit insyaallah dari kita amin insyaallah untuk kita sekarang jangan terkejut agar sukses nomor Oktober kita akan mengadakan ziarah. Nah, insyaallah kita nanti akan ditentukan oleh saksikan. Kita ziarah yang terkait nanti jadi koordinator dan OPD ya. Nanti di bulan Oktober. Insyaallah nanti kita akan selesai dengan tempatnya nanti lebih dari nanti. Nah nanti untuk informasi bersyarat boleh Bapak silakan untuk dikabin dulu, dipersiapkan dulu data-datanya nanti kita akan melihat menggunakan ya. Siap kedua. Suara nanti kita jelaskan untuk mulai. Suaranya ke Taman Safari ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.